Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu dengan saya, Ayah Ibra atau AI. Kali ini kita akan belajar tentang membuat topologi network menggunakan perangkat Cisco dengan menggunakan software Packet Tracer. Oke, di sini ada 5 poin yang akan kita buat. Yang pertama, kita bikin 5 VLAN, yaitu VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian kita bikin hubungkan switch dengan Ether channel atau port channel. Kemudian ketiga, kita bikin routing menggunakan versi 2. Kemudian yang keempat, kita bikin IP DHCP pada masing-masing VC sesuai dengan VLAN yang ada. Kemudian yang kelima, kita membuat access list VLAN 20 itu bisa akses ke semua VLAN, tapi nggak bisa akses ke VLAN 30. Oke, yang pertama, untuk poin pertama, kita mempunyai 2 switch. Di sini kita akan membuat 5 VLAN-nya. Ya. Yang pertama di switch 1, kita cek terlebih dahulu. Di sini VLAN-nya cuma baru ada 1 ya, VLAN 1 doang. Sekarang kita bikin VLAN-nya. Masuk konfigur terminal, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Kita cek lagi. Oke, di sini udah kebentuk untuk VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50, tapi di sini belum ke-assign. Untuk VLAN 10 itu ada di port berapa, kemudian 20, 30, 40 itu ada di port berapa. Ya. Di sini akan kita assign. Nah, dari switch pertama ini, kita lihat dari gambar ini saya bikin untuk yang FA04 itu masuk ke VLAN 10. Kemudian FA05 itu masuk ke VLAN 20, kemudian FA06 itu masuk ke VLAN 30. Sekarang kita assign, kita masuk ke interface terlebih dahulu. Kita jadikan mode akses. Kemudian kita assign ke dalam VLAN-nya. VLAN 10. Oke, lakukan sampai ke FA06. Ya, di sini udah kesan ya. Untuk di switch 1 di topologi ini, untuk FA04 itu masuk ke VLAN 10, untuk FA05 itu masuk ke VLAN 20, kemudian FA06 itu masuk ke VLAN 30. Oke, untuk yang VLAN 40-50 tidak desain, kenapa? Karena tidak ada di sini. Kita tidak menggunakannya. Untuk yang VLAN 40 dan 50 itu ada di switch nomor 2. Sekarang kita akan set untuk di switch nomor 2. Sama, beritanya kita harus bikin dulu untuk VLAN-nya. Coba kita cek dulu, VLAN belum ada. Ya, masih ada cuma VLAN 1 ya. Kita bikin dulu VLAN-nya. Oke. Ya, di sini udah kebentuk, tapi belum di-assign ya untuk portnya. Nah, untuk yang di switch 2 itu dia di-assign di FA03 masuk ke VLAN 40, FA04 masuk ke VLAN 50. Sekarang kita assign, caranya sama. Masuk ke interface terlebih dahulu, FA03. Mode akses VLAN 40. Sekarang kita cek. Nah, ini udah kebentuk ya. Untuk dia udah desain untuk di switch nomor 2 itu untuk VLAN-nya FA03 itu akan masuk ke VLAN 40, kemudian untuk FA04 itu akan masuk ke VLAN 50. Oke. Sekarang kita akan nge-set untuk IP di masing-masing VLAN. Kita masuk ke interface-nya, VLAN 10. Kemudian kita kasih IP address-nya.
VLAN 20. Kemudian VLAN 30. Kita cek sekarang IP-nya udah kebentuk atau belum. Ya, di sini udah kebentuk ya untuk IP-nya. Untuk VLAN 10, 20, dan 30 sudah mempunyai IP. Sekarang kita set untuk yang di switch nomor 2, untuk VLAN 40 dan 50. Oke, selesai. Sekarang kita cek. Ya, di sini udah bentuk juga untuk IP-nya di VLAN 40 dan VLAN 50 sudah mempunyai IP. Nah, sekarang untuk poin nomor satu itu sudah selesai teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat VLAN untuk topologi ini. Oke, yang kedua, sekarang kita hubungkan kedua switch dengan menggunakan ether channel atau port channel. Di sini kita mempunyai dua switch ya. Ini terhubung dengan dua kabel nih. Jadi biasanya kan kalau switch itu, kalau misalkan di switch biasa kita masukin satu kabel, kalau misalkan kita dua kabel kayak gitu dia akan looping ya, akan error. Nah, tapi kalau di Cisco itu kita bisa nge-grouping portnya menjadi ether channel atau port channel. Agar tuh nggak bisa, agar dianggapnya cuma satu interface saja yang lewat. Jadi fungsinya kalau satu nanti putus, itu masih bisa terus berjalan tuh. Jadi nggak ada yang namanya single point of failure gitu loh. Jadi kalau satu doang kabel, kalau misalnya putus ya itu jarang akan terputus. Tapi kalau dua, dia kan enak, kalau misalnya putus satu masih ada backupnya. Oke, cara seperti apa? Kita lihat di sini untuk yang interface untuk di switch pertama itu interface yang masuk ke switch 2 itu ada FA02 dan FA03. Nah, ini akan kita grouping. Oke, kita masuk 02 3 1 channel group 1 mode reset. Oke, protokolnya PAGP ya. Karena ini perangkat Cisco dua-duanya, jadi kita menggunakan yang protokol itu ya PAGP ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti punya satu switch Cisco, satu lagi merek lain, itu menggunakan protokolnya LACP. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita cek. Ya, di sini udah kelihatan nih, kita bikin terjadi summary-nya udah kelihatan. Dia akan membentuk satu port baru, ya, namanya port channel 1 untuk protokol PAGP yang di dalamnya portnya itu adalah port FA2 dan FA03. Sekarang kalau kita cek, nah di sini akan bentuk nih satu port channel 1, ya teman-teman. Sekarang yang kedua, kita juga harus set untuk yang di switch kedua sama. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat, dia belum ada nih, ya. Port channel itu belum ada karena belum kita gabungkan. Nah, sekarang kita bikin lagi sama caranya. Di switch nomor 2 itu port FA01 dan FA02 ya yang akan kita grouping.
Oke. Protokol. Oke. Selesai. Sekarang kita cek. Ya, di sini udah kebentuk ya teman-teman ya. Untuk port channelnya udah kebentuk. Sekarang kita cek summary-nya. Ya, di sini kelihatan udah punya satu port channel 1 untuk grup 1, kemudian protokol PAGP untuk portnya FA01 dan FA02. Ya, tadi kan kuning nih, ya. Tadi karena awal kuning itu nggak berfungsi maksudnya. Jadi sekarang kalau udah berfungsi dua-duanya ini akan hijau. Gitu teman-teman. Oke, untuk yang poin nomor 2 sudah selesai untuk membuat port ether channel atau port channel. Kemudian sekarang yang 3 kita buat routing dengan RIP versi 2. Oke, kita masuk ke routernya. Ya, di sini masih merah, berarti FA000 masih putus. Kita harus nyalain dulu. Ya, sudah nyala. Oke, sekarang kita akan membuat, karena routernya itu akan menjadi gateway, dan di sini ada banyak VLAN, maka kita harus membuat 5 sub interface sesuai dengan banyaknya VLAN, yaitu sampai VLAN 50. Caranya seperti apa? Tinggal masukkan interface-nya. 10, untuk VLAN 10, kita kasih IP-nya. Oke. Oh, sorry. Harus kita enkapsulasi dulu ya. Ya, baru bisa. Oke, sekarang ke untuk VLAN 20, bikin. Lakukan sampai ke VLAN 50 ya teman-teman ya. Ya, sudah selesai. Sekarang kita cek. Ya, ini sudah kebentuk ya teman-teman untuk sub interface-nya dan juga sudah diassign untuk IP-nya. Oke. Sekarang kita akan bikin routingannya. Akan bikin routingannya itu menggunakan RIP versi 2 ya teman-teman ya. Caranya kita masuk router RIP version 2. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mendaftarkan nih semua network yang ada. Network 192.168.10.0 ya. Kita daftarkan sampai ke versi 2 sampai ke VLAN 50. 40, 50. Oke. Selesai. Kita cek sekarang routingannya. Show IP interface route. Show IP route. Ya. Di sini udah kedaftar ya. Untuk yang IP 192.168.10 itu VLAN 10 itu connect langsung ke fast Ethernet untuk yang sub interface VLAN 10 ya. Sampai ke 50 pun sama, dia akan terkoneksi ke sub interface yang VLAN 50. Oke. Untuk nomor 2, untuk nomor 3 itu sudah selesai teman-teman untuk membuat routingan dengan RIP versi 2 ya. Oke. Sekarang kita akan bikin
subinterface untuk setup IP DHCP pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN yang ada. Oke. Jadi di sini kita mempunyai satu server DHCP ya sebagai penampung pool untuk mendistribusikan IP-IP-nya nih ya. Tapi yang nanti yang sebagai IP gateway-nya itu ya si routernya gitu loh. Nanti si router ini akan meminta tolong kepada IP server DHCP ini menggunakan IP helper ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba set dulu untuk DHCP servernya. Kita masuk ke service, DHCP kita onin, kemudian kita bikin misalkan VLAN 10, namanya full name-nya, gateway-nya, itu ada routernya, dan servernya belum dibikin, kita anggapnya sama dengan router ya, dengan gateway. Kemudian start IP-nya 192, 168, 10, kita set 4. Subnet-nya 255, 255, 124 ya. Oke, kita save. Kita add. Udah ada. Coba server. Udah ada nih, udah bentuk. Oke. Jadi kemudian kita bikin lagi VLAN 20. Ya, kita sesuaikan aja sampai ke VLAN 50. Ya. Untuk IP poolnya udah selesai kita bikin nih. VLAN 50, 40, 30, 20, dan 10 sudah masing-masing udah kita setting untuk IP poolnya. Jadi nanti untuk setiap PC itu akan mendapatkan IP-nya di startnya itu adalah belakangnya 4 ya. Oke. Sekarang kita setup lagi untuk IP-nya si DHCP server, kita bikin static aja. Karena dia harus menjadi server tuh biasa harus static ya, jangan dynamic kalau server. Oke. Ya. Selesai. Sekarang kita bikin nih untuk di routernya sebagai IP helper yang menggunakan dari DHCP server ini untuk mendistribusikannya. Oke. Sekarang di switch-nya itu kita harus bikin trunking dulu nih. Kita harus ngetrang dari arahnya switch ini ke arah si router. Yang ke arah router itu portnya FA01. Harus kita terang. Oke. Ya. Oh, satu lagi. Kita juga harus bikin terang itu ke arah yang switch nomor 2 ya. Jadi ini yang harus kita terang itu satu lagi adalah port channelnya. Ya. Sekarang kita cek. Sudah selesai. Kemudian yang di switch juga sama. Kita harus set untuk port channelnya menjadi mode terang. Oke, kita cek. Ya, bentuk terangnya di port 1. Kemudian di switch 1 itu ada 2, yaitu di port 1, ya betul di FA01 kemudian di port channel 1 ya. Oke, sudah selesai untuk bikin trunking-nya. Sekarang kita setting untuk IP DHCP helper-nya. Ini sekarang kalau misalkan kita nggak pakai helper, ini VLAN 20 nggak akan dapat IP nih. Kita tes ya. DHCP
dia akan requesting aja, dia akan request ke atas, nah tapi nggak akan dapat ya, karena si router nggak punya DHCP servernya, dia harus minta tolong dulu nih ke sini ya. Sekarang kita set, kita masuk lagi ke sub interface-nya. Ini harus kita setting dulu. Nah, masuk ke sub interface-nya. Di helper, IP, server address, yaitu masukin ke DHCP server ya, 10.3. Oke, exit, kita lakukan sampai ke VLAN 50. Dulu. Oh, bisa. Oh, nggak bisa pakai range kalau misalkan di sub interface. Oke, dari 30. Oke, 10. Tadi ya, sampai ke 50. Oke, ini sudah selesai. Kita cek. Nah, untuk masing-masing interface ya udah preset untuk IP helper address itu ke arah DHCP server ya. Sekarang akan kita tes apakah untuk PC masing-masing PC ini akan mendapatkan VLAN yang sesuai dengan VLAN mereka masing-masing. Oke. Sekarang pertama VLAN 20. Kita bikin DHCP-nya. Ya, ini udah bisa ya teman-teman. Langsung dapat dia. Kemudian VLAN 30. Kita static dulu, kita bikin DHCP. Ya, dapat juga. Kemudian VLAN 40. Nah, langsung dapat dia. Kemudian VLAN 50. Sip, dapat. Berarti untuk nomor 4 itu sudah sesuai semua teman-teman ya. Udah bisa IP DHCP-nya tuh udah bisa dapat dari si DHCP server menggunakan router, menggunakan IP helper ya. Oke, sekarang kita tes nih akses. Kita akan coba ping dari VLAN 5. Sekarang kita bikin kan akses list VLAN 20 bisa akses ke semua VLAN tapi nggak bisa ke VLAN 30. Sekarang kita tes dulu nih pertama. Dari VLAN 20 bisa nggak akses ke semua VLAN ya. Oke, kita masuk lagi. Coba kita ping dulu ke VLAN 10. Kita coba ping ke IP DHCP server dulu. Oke, bisa ya. Sekarang ke VLAN 30 ke PC-nya. Nah, ini pertama-tama pasti akan RTO dulu nih teman-teman. Ya, bisa ya. Kemudian ke VLAN 40. Ya, bisa juga. Kemudian ke VLAN 50. Oke. Ya bisa ya. Jadi sekarang VLAN 20 itu bisa akses ke semua VLAN, teman-teman. Nah, untuk nomor 5 kita akan bikin tuh bagaimana VLAN 20 itu nggak bisa akses ke VLAN 30. Oke. Oh ya, ini buat contoh kenapa Ether channel digunakan. Fungsinya seperti ini. Jadi misalkan kita ping dari 20 itu ke VLAN 40, ini akan kayak stream ya. Terus-terusan dia terus-terusan jalan. Nah, sekarang akan kita coba tes nih. Kita putusin satu kabel ya. Dia akan tetap akan terus terkoneksi gitu loh. Tidak ada putus. Jadi itulah kenapa Ether channel harus digunakan. Kita putusin satu ya. Oke, ke delete. Kita cek lagi. Nah, dia nggak akan keputus. Masih reply terus.
Oke, oke teman-teman ya. Jadi fungsi terchallenge seperti itu. Sekarang kita bikin lagi, kita sambungin lagi. Ya. Sekarang nih, kita bikin bagaimana membuat access list VLAN 20. Lanjut lagi. Kita masuk nih ke atas routernya. Ya. Karena kan dia sebagai gateway-nya nih, sebagai routernya dia, yang routing. Nah, kita harus setting nih access list di atas router. Caranya, kita masuk lagi, configure terminal. Oke, kita masuk configure terminal. Kemudian kita masuk ke access list. Access list 100, misalkan kita grouping 100, kita deny. Dari source-nya adalah 192.168.20.0, kemudian subnet masknya jangan lupa. Nah, kemudian destinasinya berapa? Itu 192.168 VLAN 30. Jangan lupa juga untuk gateway-nya. Oke. Oh, sorry. 30.255. Ada yang kurang kah? 1, 2, 3, 4. Sorry, sebentar ya. Oh, ini kurang IP, sorry. Deny IP 92 source-nya, net masknya, kemudian destinasinya. Ya. Kemudian kita bikin lagi satu access list. Kita permit IP dari 192.168.20.0. Itu boleh kemana aja ya, kita permit ya. Oke, kita exit. Kemudian sekarang kita assign nih interface FA0 20. Kenapa dia nggak mau? Interface FA0 20, terbalik saya. 20, kita masukin nih. Dia tuh masuknya ke dalam access group si yang tadi, yang kita udah bikin. Ya, yaitu grup 100. Ini. Kita tes sekarang. Oke, di VLAN 20. Ya, kita tes lagi nih. Kita ping coba ke 50. Oke, bisa. Kemudian ke VLAN 40. Oke, masih bisa. Kemudian ke VLAN 10. Masih bisa. Nah, sekarang ke VLAN 30. Ya, dia mati. Oke. Oke, teman-teman. Untuk nomor 5 udah selesai kita bikin juga. Jadi untuk 5 poin ini udah selesai semua kita buat ya. Oke, cukup sekian untuk belajar kita kali ini ya. Jika ada sharing atau masukan bisa tulis di komen atau bisa ke DM ke saya juga ya. Oke, teman-teman, semoga tutorial kita sekarang ini, belajar kita sekarang ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.